Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Presiden Barcelona Joan Laporta kembali menegaskan status timnya terkait masa depan Frenkie de Jong. Ia memastikan sang gelandang tidak akan dijual di musim panas ini. Beberapa saat yang lalu, Laporta kembali membantah rumor timnya akan menjual de Jong di musim panas ini. Ia menegaskan bahwa sang gelandang adalah pemain yang masih dibutuhkan oleh Barcelona di musim depan. Laporta menyebut bahwa pihaknya baru akan mempertimbangkan menjual de Jong jika timnya berada di posisi kepepet musim panas ini. Selama timnya tidak kepepet, mereka tidak akan menjual sang gelandang meski mereka mendapatkan tawaran yang sangat besar. Menurut laporan yang beredar di Inggris, proses transfer de Jong hingga saat ini sedang berlanjut. Namun memang terjadi kendala dalam transfer ini. Barcelona dilaporkan masih enggan menyepakati klausul add-ons yang diminta Manchester United untuk transfer sang gelandang. Cristiano Ronaldo tidak asal-asalan meminta Manchester United melepasnya pada awal musim 2022-2023. Ronaldo disebut kecewa berat bahkan frustasi dengan mentalitas para pemain muda di skuad Manchester United. Penyebab Ronaldo merasa tidak punya ambisi yang sama dengan United bukan hanya soal transfer, ada juga soal mentalitas para pemain di skuad Manchester United. Ronaldo kecewa berat dengan kualitas skuad United. Karena itu mantan pemain Juventus meminta klub mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Secara khusus Ronaldo kecewa betul dengan kualitas dan mentalitas para pemain muda Manchester United. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan meliburkan skuad Manchester United hari ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag sengaja memberikan hari libur kepada para pemain MU. Ini disebabkan sejak pekan lalu ia menerapkan latihan dengan intensitas tinggi, sehingga para pemain MU terkuras kondisi fisiknya. Jadi sang manajer merasa para pemainnya butuh diberi istirahat agar bisa lebih maksimal di kemudian hari. Erik ten Hag merencanakan bahwa pemain Manchester United akan menjalani satu sesi latihan lagi di Carrington. Sesi latihan ini dijadwalkan digelar pada hari Kamis, 7 Juli waktu setempat. Mereka akan berlatih penuh seharian karena pada hari Jumatnya mereka akan mulai berpergian. Mereka akan terbang ke Thailand untuk menjalani laga pramusim pertama mereka melawan Liverpool. Robin van Persie memberikan sambutan positif atas keputusan Manchester United membeli Tyler Malakia. Sebab menurut sang mantan pemain, Malakia adalah pemain yang bukan hanya berbakat, akan tetapi juga fantastis. Robin van Persie dan Tyler Malakia punya koneksi yang bagus, sebab mereka pernah sama-sama membela Feyenoord. Van Persie mengenal sang junior dengan baik. Van Persie pun memberikan testimoni yang positif soal Malakia. Saya ingin mengucapkan selamat atas kepindahan fantastis Anda ke Manchester United. Momen besar dalam karir Anda, bukan Van Persie. Anda telah menunjukkan kepercayaan diri, bakat besar, dan kerja keras dari hari ke hari. Anda menunjukkan itu dan saya telah melihatnya Anda dekat. Mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi untuk semua fans United, Anda tidak hanya mendapatkan bek sayap yang sangat berbakat, tetapi juga orang yang fantastis. Jadi bersikap baiklah padanya dengan mendukungnya di saat-saat baik dan buruk, tegas Van Persie. Gelandang tengah Barcelona Frenkie de Jong semakin pasti menuju Manchester United. Sang pemain juga telah menjalin komunikasi yang intens dengan manajer Manchester United Erik ten Hag. Presiden Barcelona Joan Laporta sempat menjelaskan bahwa ia tidak berminat sama sekali menjual Frenkie de Jong. Namun suka atau tidak, Barcelona diyakini akan segera melepas pemainnya tersebut. Laporan Marca menyebutkan bahwa Barcelona tidak bisa mempertahankan Frenkie de Jong. Terlebih sang pemain dengan berat hati bertahan apabila gajinya dipungkas sampai setengahnya. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menjual sang pemain. Kontraknya masih ada 2 tahun di Barcelona.
Sementara itu dari laporan Metro, Barcelona memang enggan buru-buru mengiyakan tawaran dari Manchester United. Pasalnya mereka perlu dana segar dari penjualan Frenkie de Jong untuk diputar kembali di bursa transfer. Anthony merupakan salah satu bidikan utama Erik ten Hag untuk diboyong ke Manchester United. Sang manajer akan sangat kecewa apabila gagal mendatangkan pemain sayap Ajax Amsterdam tersebut. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano sempat berbicara soal Manchester United dan Anthony. Ia mengatakan bahwa klub betul-betul membutuhkan dirinya di musim depan. Para pemain depan MU saat ini dirasa belum memberikan dampak besar. Terlebih ada kemungkinan Cristiano Ronaldo ingin minggat dari Old Trafford. Keinginan Ronaldo pergi direspon serius oleh Erik ten Hag. Sang manajer pun akan semakin memerlukan pemain depan baru apabila mega bintangnya itu benar-benar keluar dari klub. Menurut Darmeset juga, Manchester United kini dalam kondisi yang sulit. Setan Merah enggan menaikkan tawarannya sesuai dengan yang diminta oleh Ajax Amsterdam. Kekecewaan akan dirasa betul oleh Erik ten Hag apabila gagal mendaratkan Anthony, sebab keduanya sudah saling mengenal satu sama lain. Anthony bahkan jadi pilihan utama ten Hag di Ajax Amsterdam dalam 2 musim terakhir. Total 79 penampilan dicatatkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Mantan pemain Sao Paulo itu membayar kepercayaan yang diberikan. Selama masa tersebut, Anthony mampu mencetak 23 kali gol. Ada sedikit kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka, Christian Eriksen, akan bergabung sedikit terlambat dengan tim mereka. Namun BBC Sport melaporkan proses transfer ini agak tertunda sehingga Eriksen tidak bisa ikut ke Thailand. Menurut laporan tersebut, Eriksen kemungkinan besar tidak bisa ikut ke skuad Manchester United ke Thailand. Ada sedikit masalah dalam administrasi transfernya sehingga proses ini memakan waktu sedikit lebih lama. Selain itu, ia juga masih perlu menjalani tes medis ekstra karena riwayat penyakit jantungnya, jadi butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses ini. Menurut laporan tersebut, Eriksen tidak bisa ikut skuad Manchester United terbang ke Thailand, namun ia akan menyusul ke Australia. Transfernya diperkirakan selesai di awal pekan depan, sehingga ia akan langsung diterbangkan ke Australia setelah proses transfernya selesai. Nantinya ia akan ikut berlatih di Australia dan kemungkinan besar akan diturunkan di laga pramusim Setan Merah di sana. Ada gosip baru beredar mengenai Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu mulai tergoda untuk merekrut Matthijs de Ligt dari Juventus. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik untuk meminang Matthijs de Ligt karena ia tahu betul kemampuan sang bek. De Ligt merupakan mantan anak asuhnya di Ajax Amsterdam. Ia menunjukkan performa yang sangat apik semenjak diorbitkan sang manajer. Itulah mengapa ten Hag menilai De Ligt bisa menjadi opsi yang bagus untuk lini pertahanannya di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut Matthijs de Ligt di musim panas ini cukup terbuka lebar. Sang bek dilaporkan mulai ambil ancang-ancang cabut dari Juventus karena permintaan kenaikan gajinya ditolak manajemen Juventus. Di sisi lain, pesaing MU Chelsea dilaporkan mundur dalam transfer tersebut. Jadi MU punya peluang yang besar untuk mengamankan jasa Matthijs de Ligt. Klub Liga Inggris Manchester United mulai mengalihkan fokus mereka di bursa transfer. Setan Merah dilaporkan mulai fokus untuk menuntaskan transfer Lisandro Martinez. Laporan dari Manchester Evening News bahwa Erik ten Hag meminta transfer Martinez lekas kelar karena ia sangat membutuhkan jasa sang bek. Sang manajer dikabarkan kurang puas dengan performa para bek MU. Ia butuh satu lagi tambahan bek tengah untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Itulah mengapa sang manajer meminta agar transfer sang bek bisa dipercepat di musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU saat ini mempercepat proses transfer Martinez. Mereka intens berkomunikasi dengan Ajax Amsterdam. Mereka ingin transfer ini bisa lekas selesai secepatnya. MU berharap mereka bisa mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam sebelum akhir pekan ini agar Martinez bisa bergabung dengan pramusim MU. Ada kabar baru terkait transfer Paulo Dybala di musim panas ini. Manchester United diklaim belum melakukan pembicaraan apapun dengan sang striker.
Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa MU sedang menego Dybala tidaklah benar. Manajemen Setan Merah dilaporkan tidak membuka pembicaraan apapun dengan agen Dybala. Berbeda dari laporan yang beredar saat ini, MU juga diklaim tidak merayu sang pemain untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU belum membuka pembicaraan dengan striker manapun karena fokus utama Setan Merah adalah Cristiano Ronaldo. MU tidak mau berpisah dengan sang striker, jadi mereka sedang mengupayakan agar Ronaldo bisa bertahan di musim panas ini. Proses negosiasi ini tergolong cukup alot karena Ronaldo dilaporkan sudah memantapkan hati untuk pindah dari Old Trafford.